Halo pemirsa PAL TV, sekarang PAL TV sedang berada di Hainan, Cina. Hainan merupakan provinsi paling selatan Cina yang berbatasan dengan Vietnam. Tiba di Bandara Hainan Melian Guoji yang merupakan bandara baru dan terbesar di Hainan, kami menyelesaikan urusan bagasi untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel. Kali ini tim pelesiran dipandu oleh seorang mahasiswi yang dapat beasiswa belajar di Hainan. Tentu saja bahasa Indonesianya bagus. Jadi kami cukup mengerti apa yang dijelaskan oleh tour guide bernama Lisa ini. Pagi ini kami memulai perjalanan di Haikou Hainan menuju kota tua Haikou. Kota tua ini terdiri dari bangunan pertokoan yang dari dulu menjadi tempat transfer orang China dari daerah lain menetap dan berkehidupan di wilayah ini. Nah, di sini banyak spot foto yang menarik, seperti patung-patung, motor tua, dan bangunan toko zaman dahulu. Pemirsa PAL TV, sekarang PAL TV lagi ada di China, lebih tepatnya di Hainan, di kota Haikou-nya. Nah, sekarang kita ada di Old Street-nya nih, Old Town-nya, kota tuanya Haikou. Street ini itu memang jadi tempat dikunjungi wisatawan ya. Nah, karena memang yang tempat ini dia kota tuanya si Haikou ini, kota tuanya kota Haikou. Jadi ini bangunan-bangunan ini tuh tahun 30-an, tahun 40-an dibangunnya. Oleh siapa? Oleh perantau Tionghoa yang kembali ke Hainan. Oke, penasaran nggak kotanya seperti apa? Nah, kita lihat nih keliling-keliling. Jajaran pertokoan di kanan kiri kota tua Haikou banyak menjual pernak-pernik khas Cina, mulai dari perhiasan yang terbuat dari batu giok dengan berbagai model, serta batu-batu hias aneka warna. Negeri tirai bambu memang terkenal dengan batu giok yang dipercaya memiliki kekuatan dan manfaat yang baik bagi kesehatan. Tak mengherankan, giok identik dengan Cina, karena kecantikan warna dan sinar yang dipancarkan giok dapat dilihat dari berbagai bentuk. Para turis yang datang dapat memilih spot foto yang menarik dengan gaya kota tua yang lebih dikenal dengan Arcade and Shine Street ini. Puas berjalan memasuki toko-toko di kota tua, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi lain di Haikou. Luas Pulau Hainan sendiri hanya 34.438 km persegi. Iklimnya tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Wisatawan Indonesia tak perlu khawatir dengan iklim di Hainan, cukup panas dan penduduk yang tidak terlalu padat. Hainan terlihat bersih dengan udara yang katanya memiliki tingkat polusi sangat rendah dan menjadi kota yang diidamkan orang Cina untuk menghabiskan masa tuanya. Pemerintah Hainan memang sedang membidik turis-turis Muslim asal Indonesia. Ini Miko. Hai, kita masih di kota Haikou, mau menuju makan siang di restoran Xiangfei Cheesecake. Untuk itu, para operator travel di wilayah ini berlomba memberikan pelayanan, salah satunya restoran halal. Kami pun makan siang di salah satu restoran lokal yang cukup bersih.
Ornamen Timur Tengah seolah menunjukkan bahwa restoran ini memang dirancang untuk kunjungan Muslim, meski tetap saja banyak non-Muslim yang makan di sini. Wisata di Cina memang agak sulit untuk tur Muslim. Namun beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina gencar menarik turis Muslim datang ke Cina dengan berbagai penawaran menarik, termasuk wisata halal, di mana di beberapa tempat yang dikunjungi dapat melakukan sholat, menemukan makanan halal dan pemukiman orang Muslim yang minoritas di Cina. Perjalanan di Haikou dilanjutkan menuju Movie Town. Ini merupakan studio film terbesar di dunia yang sampai sekarang masih ada. Movie Town, demikian nama lokasinya, yang berada lebih kurang 8 km dari pusat kota. Nah, karena tepat lokasi syuting film-film Cina, tentu saja wilayah ini memiliki sejarah panjang tentang perfilman Mandarin. Menggunakan mobil terbuka, kami yang sudah membeli tiket masuk seharga Rp80.000, siap-siap mengelilingi Movie Town yang sangat luas. Sayangnya cuaca siang ini sangat panas, sehingga merasa cukup melelahkan untuk mengelilingi Movie Town yang berjalan kaki. Secara umum Movie Town ini menyatukan keindahan arsitektur, film, dan retail menjadi tujuan wisata yang unik. Meskipun saat ini Movie Town Hainan jarang digunakan untuk pembuatan film Mandarin lagi, namun semua bangunan yang ada tidak dipugar, melainkan dijadikan objek wisata yang diandalkan dari Hainan yang merupakan provinsi paling selatan di Cina. Para TV ya, sekarang kita ada di Movie Town-nya Haikou ya. Jadi Movie Town ini dia dulu adalah tempat syuting, dan sekarang karena udah nggak ada syuting, dia jadikan objek wisata. Jadi kita bisa ke dalam, bisa jalan-jalan, foto-foto. Say hi gitu ya. Oh ya, mau Palembang. Salah satu yang menjadi ciri khas Movie Town yakni 1942 Street, lokasi pertama dari Movie Town yang menampilkan 1942 Street yang menggambarkan bangunan era Republik Chongqing yang ditampilkan dalam film Feng Back to 1942. Sebanyak 91 bangunan menampilkan gaya arsitektur yang berbeda yang berlaku saat itu. Di bagian depan ini dipajang mobil-mobil zaman dulu yang dipakai untuk keperluan syuting di era tahun 1950-an. Para turis biasanya tidak akan melewatkan pose-pose di dekat mobil unik ini.
Kawasan ini memiliki 70 bangunan yang dicirikan oleh ciri khas Asia Selatan, di mana elemen-elemen Cina berbeda dengan gaya Barat. Yang sangat menarik, kawasan ini menampung beberapa studio film besar dengan luas gabungan 8.000 meter persegi yang terbesar di dunia. Studio dilengkapi dengan fasilitas yang sempurna serta apartemen untuk bintang film. Ini akan menjadi tempat di mana bintang film Cina berkumpul dan bersinar. Lokasi syuting seperti restoran, bank, salon, kafe, panggung hiburan, nightclub, tempat judi dan lainnya memang dibangun untuk produksi sebuah film. Saat musim liburan, biasanya kawasan ini sangat ramai dikunjungi. Namun saat pelesiran PAL TV kali ini datang bukan pada masa liburan, jadi sepi dan tidak ramai. Namun tetap saja banyak turis lokal yang berkunjung ke sini.